Halo, perkenalkan nama saya Nurun Hanifah dari Teknik Bioproses 2023 Departemen Teknik Kimia. Saat ini saya sedang berada di ICEL di lantai 8. Beberapa praktikum dilaksanakan di sini, contohnya seperti praktikum kimia dasar kimia organik, kimia fisika kimia analitik, biokimia, dan unit operasi proses dan bioproses. Di sini juga diwajibkan untuk menggunakan alat pelindung diri seperti masker, jas lab, dan sarung tangan seperti yang saya kenakan di video. Tugas keempat kali ini diminta untuk menjelaskan mengenai bahan kimia yang terdapat di laboratorium. Bahan kimia yang saya gunakan adalah NaOH atau disebut juga natrium hidroksida. Berdasarkan MSDS Material Safety Datasheet dari Fisher Scientific, natrium hidroksida atau yang disebut NaOH dengan nomor CAS 1310732 memiliki wujud padatan putih bersifat higroskopis. Nah, pada video ini sudah berbentuk cair karena sudah dicampur dengan pelarut. Kemudian memiliki kegunaan utama seperti untuk bahan kimia laboratorium dan industri dan tidak disarankan untuk seperti pangan, obat, dan pestisida. Selanjutnya membahas mengenai bahaya dan label pada bahan kimia. Menurut sistem GHS, natrium hidroksida ini tergolong bahan yang korosif. Simbolnya bahayanya menunjukkan erosi pada tangan dan logam. Nah, dan peringatan bahaya lainnya contohnya seperti tanda simbol tanda seru berikut yang menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan. Selanjutnya mengenai tindakan pertolongan pertama. Jika terkena mata, yang pertama kita segera membilas dengan air bersih selama minimal 15 menit. Kemudian kita membuka kelopak mata kita selebar-lebarnya dan segera mencari bantuan medis. Lalu jika kasusnya kita terkena kulit, maka yang pertama kita melepas dahulu pakaian terkontaminasinya, mencuci dengan air mengalir dan sabun, lalu segera menghubungi dokter. Lalu jika kasusnya terhirup, maka kita bisa memindahkannya ke udara yang segar. Namun jika sulit bernapas, kita bisa memberikan oksigen dan segera mencari pertolongan medis. Dan kasus terakhir, jika tertelan, maka jangan dimuntahkan. Bilaslah mulutnya dengan air dan segera dapatkan bantuan medis. Selanjutnya terdapat penanganan dan penyimpanan yang aman. Dari penanganan, kita bisa menggunakan alat pelindung diri yang lengkap, contohnya seperti sudah saya gunakan yaitu sarung tangan, masker, maupun kacamata atau gloves. Kita juga bisa menghindari kontak langsung dengan kulit, mata, dan pakaian, dan tidak menghirup langsung debu atau uapnya. Selain itu juga terdapat penyimpanan, yaitu kita bisa menyimpan di wadah yang tertutup rapat, di tempat yang kering, sejuk, dan berventilasi baik. Kemudian kita bisa menggunakan wadah yang tahan korosi seperti polipropilen dan menjauhkan dari air, logam, asam kuat maupun oksidator kuat. Selanjutnya adalah pembuangan limbah dari bahan kimia NaOH. Limbah NaOH ini harus dibuang sesuai perawatan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 dan tidak boleh dibuang langsung ke saluran air atau tanah karena dapat menaikkan pH dan merusak organisme akuatik. Atau kita juga bisa menggunakan jasa pengelola limbah kimia yang berizin atau fasilitas pembuangan resmi. Selanjutnya adalah penanganan tumpahan atau insiden. Jika terjadi tumpahan, kita dapat menggunakan alat pelindung diri kita sebelum mendekat. Kemudian kita bisa mengumpulkan tumpuhan itu dengan sekop kering ke wadah yang tertutup untuk dibuang sesuai prosedur yang baik. Kemudian jangan biarkan masuk ke saluran air ataupun lingkungan sekitar kita.